Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan. Saya percaya hari ini kita rindu untuk kita boleh kembali hadir di dalam ibadah raya kita. Karena saya percaya ibadah itu mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Saya percaya melalui ibadah kita maka kehidupan kita diberkati, makan, minum, pakai, dan segala usaha, kesehatan hidup kita semua diberkati. Karena ada ibadah yang sungguh-sungguh, yang menyembah, memuji, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita semua boleh datang dengan kesungguhan dan kerinduan hati kita berjumpa dengan Dia, Allah yang hidup yang kita sembah. Mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali hadir dalam ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami. Baik kami hamba-hambamu yang melayani Engkau. Baik juga pemberita kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami. Agar ibadah kami, pelayanan kami sungguh mendatangkan keberkatan. Sungguh Tuhan yang kami senangkan. Tuhan yang kami layani. Tuhan yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami persembahkan ibadah kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allahmu ya mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam
segalanya bagi hidup kami. Amin. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kami. Engkaulah kekasih hidup kami Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami. Terima kasih atas setiap pemeliharaan, kasih sayang-Mu yang tidak pernah berubah bagi hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak menerima setiap pujian, pengagungan, bahasa kasih dan cinta kami kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkaulah kota benteng hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dialah satu-satunya kota benteng perlindungan hidup kita. Biarlah kita memuji Dia, kekasih hidup kita, yang terbaik buat Dia. Amin. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan. Katakan bersama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih buat setiap kebaikan, pemeliharaan, kesetiaan-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Amin. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mampu menimpamu. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih
benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Bersamamu kami tidak akan gentar. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pujian ini menjadi kekuatan yang baru bagi saya dan saudara. Sungguh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang selalu ada bersama dengan kita. Dan untuk kitalah Dia boleh hadir ke dunia ini. Siapkan hatimu jemaat Tuhan untuk kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan sebelumnya kita akan angkat pujian. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberkati jalannya ibadah ini. Tiba waktunya Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba pemberitaan firman-Mu. Sehingga hanya firman-Mu saja yang hamba sampaikan. Tuhan berkati setiap kami hati seperti tanah yang subur. Sehingga tatkala benih firman itu ditaburkan, ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba membatalkan, menggagalkan pemberitaan firman-Mu. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap alat-alat yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Menjadi orang-orang ketebusan, jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang memiliki keselamatan kehidupan kekal dalam kehidupannya. Tuhan memberikan janji kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan itu berlaku untuk Anda dan saya. Seberapa banyak kita yang yakin kalau kita ini pribadi pilihan Tuhan? Haleluya. Ketika kita yakin, hal ini membantu kita untuk memahami dan menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa kehidupan berbicara mengenai tujuan. Ada awal dan ada akhir. Dan bagaimana kita memahami panggilan Tuhan, bagaimana kita menjalani panggilan Tuhan akan menentukan kemana kita menuju nanti. Kalau kita paham, kalau kita menjalani panggilan yang Tuhan berikan, pasti kita akan mengarah ke tujuan akhir yang telah Tuhan tetapkan. Tetapi sayang sekali ketika dalam kehidupan seseorang tidak paham dan tidak menjalani panggilannya, sudah pasti endingnya bukan ke arah yang telah Tuhan tetapkan. Mari kita lihat kisah pribadi bernama Samuel. 1 Samuel pasal yang pertama mengisahkan bahwa ada keluarga Elkana, di mana Elkana ini punya istri 2. Istri pertamanya yaitu Hana. Nah, Hana ini setelah bertahun-tahun dalam kehidupan pernikahan tidak bisa menghasilkan keturunan bagi Elkana. Dan di zaman itu untuk mendapatkan keturunan maka pria boleh menikah lagi. Dan karena mungkin dorongan atau juga kebutuhan terpaksa Elkana mengambil lagi Pinena yang menjadi istri keduanya, dan dari istri kedua ini Elkana punya keturunan. Nah, tentu ini menjadi sebuah konflik tersendiri dalam kehidupan Hana. Ada sebuah kesenjangan terjadi di mana Hana merasa ada perbedaan perilaku dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak bisa mengajukan pembelaan diri karena memang kenyataannya dia tidak mampu. Ada sebuah keterbatasan dan seorang istri harus merelakan suaminya mengambil istri kedua. Dan hal ini memberikan Hana sebuah tekanan. Tetapi menarik, Hana tidak datang ke tempat yang salah. Hana tidak mengkonsumsi hal-hal yang hanya memberikan kesenangan sesaat tetapi berdampak buruk bagi dirinya. Hana tidak sembarang cerita isi hatinya yang penuh keluh kesah itu ke sembarang orang. Enggak. Hana enggak dengan bangga capture dirinya, cekrek. Lagi clubbing nih guys. Maklum banyak masalah. Enggak. Hana tidak melakukan itu. Justru Hana datang ke rumah Tuhan. Dia sering berdoa sampai-sampai imam di rumah ibadah itu salah sangka, dikira orang ini sedang mabuk. Hana sedang dibawa kondisi mabuk. Dia halusnya diusir gitu ya. Udah kamu pulang, berhenti dari mabukmu, pulang. Imam Eli salah sangka. Tetapi Hana memberikan penjelasan. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-15. Berkata seperti ini. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Lihat dalam kondisi Hana penuh keluh kesah. Hatinya sedang tertekan. Ada tantangan berat ia alami. Kondisi yang gak enak ia alami. Ia tidak ke tempat yang tidak tepat. Ia tidak mengkonsumsi hal yang sekedar memberikan kesenangan sesaat. Tetapi berdampak buruk bagi hidupnya. Dan ia tidak sembarang cerita kepada orang sembarangan tentang masalah-masalah hidupnya. Justru Hana ke rumah Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kepada siapa Anda berbicara tentang isi hatimu hari-hari ini? Apa yang Anda konsumsi hari-hari ini dalam tekanan yang berat? Kemana Anda pergi saat Anda sedang berbeban berat? Mari kita cek. Ayat ini mengajarkan. Datang ke tempat yang tepat, konsumsi hal yang tepat, dan ceritakan kepada pribadi yang tepat tentang pergumulanmu. Haleluya. Dan ketika Hana sampaikan hal ini kepada Imam Eli mengerti. Singkat cerita Imam Eli doakan memberikan dia berkat. 1 tahun kemudian Hana akhirnya mengandung, melahirkan, dan lahirlah Samuel. Jadi Samuel ini adalah hasil nazar Hana. Dalam proses pergumulan itu Hana berdoa, Tuhan kiranya Engkau berikan aku anak. Kalau Engkau memberikan aku anak Tuhan, anak yang kulahirkan ini akan kukembalikan. Engkau jadikan dia hamba-Mu. Aku kasih dia ke rumah Tuhan. Kira-kira seperti itu nazar Hana. 1 tahun kemudian Tuhan menjawab doa Hana. Samuel lahir. Dan Hana komitmen. Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Dan Samuel dibesarkan di bawah didikan Imam Eli. Sekarang saya ajak kita untuk mencoba memahami dari sudut pandang Samuel. Apa yang menjadi tujuan hidup anak ini? Kisah di awal seakan menceritakan bahwa anak ini gak punya kuasa untuk menentukan tujuan hidupnya. Bahkan ada satu fase di mana Tuhan izinkan Samuel itu mau gak mau harus diarahkan. Sudah dia awalnya memang gak punya kuasa untuk lahir di keluarga tertentu yang ia inginkan mungkin. Dia gak bisa pilih. Udah gitu dia gak bisa ada di lingkungan keluarga itu karena orang tuanya sudah janji menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Di mana anak lain seusianya bisa bermain, bisa banyak waktu dengan keluarga. Samuel enggak. Samuel di bawah didikan Imam Eli di rumah Tuhan. Dia dibesarkan dalam kondisi yang seperti itu. Jadi apa yang menjadi tujuan Samuel? Kalau sekedar beranjak dari tujuan orang tuanya, Samuel mungkin merasa orang tua enggak adil. Dan kalaupun Samuel anak yang baik, yang mau sekedar memenuhi keinginan orang tuanya, nasar orang tuanya, bisa jadi itu bukan passionnya. Dan sesuatu yang dikerjakan tanpa pemahaman pribadi, hasilnya akan menjadi frustasi. Akan cepat kecewa, akan cepat tidak termotivasi. Samuel bisa menyalahkan kondisi, Samuel bisa menyalahkan orang tuanya. Tetapi puji Tuhan, disitulah kita lihat pentingnya suara Tuhan itu hadir. Kalau Bapak Ibu tahu, kondisi zaman ketika Samuel lahir, kehidupan ibadah orang-orang di zaman itu tidak baik. Justru terjadi banyak pelanggaran di lingkungan peribadahan. Di mana anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, melakukan pelanggaran. Mereka itu pelayan rumah Tuhan, tapi mereka sendiri melakukan pelanggaran. Mereka tidak mengkuduskan korban khusus kepada Tuhan. Bahkan Hofni Pinehas melakukan perzinahan. Gak baik. Imam Eli pun mendapatkan teguran keras. Tuhan melihat Imam Eli terlalu sayang. Lebih takut, lebih sayang sama anak-anaknya daripada lebih sayang dan lebih takut kepada Tuhan. Sehingga Imam Eli tidak cukup keras mendidik anak mereka. Bayangkan Bapak Ibu, betapa kondisinya menyedihkan. Justru keluarga imam
yang membawa umat Tuhan melakukan banyak pelanggaran di rumah Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, maka 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat pertama berkata seperti ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Samuel lahir, Samuel besar dalam kondisi seperti itu. Sudah dia lahir dalam keluarga yang ada konflik, ada kesenjangan di sana. Dia lahir dalam kondisi zaman yang peribadahan kepada Tuhan sedang kacau balau. Tidak lagi menghargai hadirat Tuhan. Sehingga firman Tuhan jarang terdengar. Penglihatan jarang. Tidak sering disampaikan. Karena apa? Peribadahan sudah kacau. Tapi sekali lagi, kehidupan berbicara mengenai tujuan. Panggilan erat kaitannya dengan memenuhi kebutuhan. Ada kebutuhan besar di sana. Dan disitulah lahir Samuel. Tuhan sedang mau mempersiapkan Samuel untuk menjawab kebutuhan besar tersebut. Bukan sekedar kebutuhan Hana, bukan sekedar kebutuhan keluarga kecil Elkana, tetapi Tuhan mau pakai Samuel menjadi jawaban kebutuhan umat Tuhan yang besar untuk kembali mendengar suara Tuhan, untuk kembali diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati dulu kalau Anda merasa kondisi sedang tidak ideal. Atau hal yang mengagetkan membuat Anda merasa aduh kayaknya aku nih hadir dari sekedar kebetulan. Atau bahkan lebih menyedihkan dari sebuah kesalahan. Jangan diintimidasi oleh pemikiran tersebut. Dalam kehidupan ada tujuan. Dalam panggilan ada jawaban akan sebuah kebutuhan. Dan kalau kita mau melibatkan Tuhan, kalau kita mau izinkan Tuhan mengarahkan kehidupan kita, memegang kendali penuh akan kehidupan kita. Walaupun awalnya tidak seideal yang kita harapkan, tetapi Tuhan bisa pakai kehidupan kita untuk menjadi jawaban, untuk menjadi sebuah pernyataan Tuhan, untuk menjadi hal-hal yang baik yang Tuhan telah tetapkan. Berikan dirimu kepada Tuhan hari-hari ini. Apapun yang kau pikirkan, jangan diintimidasi. Jangan berkecil hati. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita sesuai kehendaknya. Seperti apapun awal yang kita rasakan tidak ideal, sekali lagi saya katakan. Kalau Tuhan mau berkarya atas hidupmu, kalau Tuhan memilih engkau, Tuhan akan pakai itu menjadi hal yang baik. Yang menyatakan kedahsyatan dan kemuliaannya atas hidupmu. Haleluya. Jadi mari mau datang kepada Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Kondisinya gak ideal. Tetapi disitulah hadir pemakaian panggilan Tuhan atas Samuel. Lihat ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat lagi melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Tuhan panggil, yang manggil ini Tuhan. Samuel berespon terhadap panggilan itu. Ya Bapa. Kemana arah tujuan Samuel berikutnya? Siapa yang Samuel pikirkan? Ayat 5. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Yang panggil Tuhan. Panggilannya jelas. Samuel dengar panggilan itu. Panggilannya berkata, Samuel, Samuel. Tuhan selalu pakai
sesuai dengan pemahaman kita. Tuhan pakai panca indera kita, Tuhan pakai logika kita untuk mengenal panggilannya. Ini jelas. Dia kenal yang dipanggil itu dirinya. Dia nggak dengar Tuhan sedang panggil Budi, atau sedang panggil Joko, atau sedang panggil Alexander. Enggak. Samuel dengan panca inderanya, dengan logikanya, paham. Ada suara panggil dia, panggil namanya Samuel. Lihat, panggilan Tuhan itu melibatkan pemahaman kita, melibatkan panca indera kita. Tetapi waktu itu Samuel belum mengenali. Dan yang dalam benaknya ketika waktu sudah malam, di area tersebut gak ada orang lain yang memanggil dia seperti itu kecuali Imam Eli. Dan berdasarkan pemahaman itu, Samuel menuju ke siapa yang ia pikirkan. Ia menuju ke Imam Eli. Ternyata bukan Eli yang memanggil Samuel. Menarik, panggilan Tuhan memakai panca indera kita, memakai logika kita. Cuma terkadang kita masih belum peka, masih belum kenal. Dan kita coba pakai pendekatan sepertinya ini suara si A. Sepertinya ini suara si B. Tetapi kerinduan Samuel untuk mencari sumber suara itu, kerinduan Samuel untuk merespon panggilan itu yang penting. Samuel tidak dilihatkan ogah-ogahan, ngantuk, wis malam sopo sih iki, wis malam kayak Eli manggil, aduh nanti aku disuruh ini itu lagi, tak pura-pura tidur aja. Ya wis malam kok. Enggak. Tapi Samuel dia mau mengarah kepada sumber suara. Dia merespon. Karenanya dia ke Eli, dia tanya, apa Bapak? Bapak Eli panggil saya toh? Tadi saya dengar kok Bapak Eli panggil saya. Tadi saya dengar ada suara panggilan, Samuel, Samuel. Bapak toh panggil saya? Enggak nak, enggak Samuel. Wes balik, dituturu maneh. Kira-kira seperti itu. Dan ini terjadi sampai 3 kali Bapak Ibu. Sampai 3 kali Samuel mendengar panggilan itu, tetapi berdasarkan pemahamannya dia menuju ke sumber yang tidak tepat. Saya yakin dan percaya kita tahu ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi karena keterbatasan kita, mungkin karena kondisi dan beberapa karena kesalahan, kita mengarah ke arah tujuan yang tidak tepat. Dan sekali lagi ketika kita tidak mengerjakan panggilan kita, maka endingnya sudah pasti bukan tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Hanya dengan memahami dan mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu, kita akan mengarah ke tujuan yang Tuhan tetapkan. 3 kali Samuel gagal paham tentang suara itu. Tetapi di sini baiknya Tuhan. Tuhan begitu sabar. Tuhan mau mendidik, melatih kita untuk benar-benar mengenal suaranya. Benar-benar memahami panggilannya dan dengan itu kita bisa mengerjakannya. Ayo, gak apa-apa. Kalau Anda merasa hari ini masih gagal paham tentang maksud Tuhan dalam hidupmu. Tentang panggilan Tuhan dalam hidupmu. Gak apa-apa, belajar dari kisah ini kita akan dituntun. Samuel ngalamin 3 kali dia harus diarahkan. Sampai ke-3 kali, lihat. Ayat yang ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ke-3 kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, aduh, mungkin kali ini karena sudah capek ya. 3 kali Bapak Ibu bolak-balik. Ya toh? Mungkin sudah capek dia bangun, pergi ke Eli, balik lagi. Bangun, pergi ke Eli, balik lagi. Kayak ini mungkin setengah ngos-ngos. Ya Bapak, bukankah Bapak yang manggil? Itu kalau Samuel benar-benar larinya serius ya. Tapi kalau mungkin Samuel sedang lagi gregetan, Bapak, wis ta, Bapak terus yang panggil, terus jok main-main ta Bapak, wis malam iki. Mungkin seperti itu.
3 kali dia datang, 3 kali dia salah. Kali ini mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi peran Samuel untuk mengenali panggilan Tuhan, mengenali sumber suara itu dengan benar, juga melibatkan peran seniornya, peran Eli. Wajar Eli butuh waktu untuk akhirnya mengenali kondisi ini bukan kondisi biasa. Wajar Eli butuh juga sampai 3 kali baru Eli sadar. Imam senior ini baru sadar bahwa sedang ada hal spiritual yang terjadi dalam kehidupan Samuel waktu itu. Wajar kenapa? Karena kita sudah baca di ayat pertama dari 1 Samuel pasal 3. Dikatakan firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan tidak sering. Imam ini sudah jarang mengalami sebuah hal spiritual. Sudah jarang terjadinya, diluaskannya. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja sudah jarang terjadi di masa itu. Dan butuh 3 kali baik dari pihak Samuel dan juga dari pihak Eli. Karena waktu itu memang sudah jarang diperdengarkan suara Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan memberikan pengertian. Imam Eli akhirnya ngerti, akhirnya ngeh. Ada proses, ada waktu, rentan waktu. Secara sabar Tuhan ulangi lagi. Akhirnya imam ini ngeh. Di zaman yang sudah jarang firman Tuhan diberitakan. Di zaman yang sudah jarang karunia-karunia Roh Kudus bekerja itu. Sedang dialami oleh seorang anak muda bernama Samuel ini. Dan imam ini harus tuntun Samuel untuk melakukan hal yang tepat, berespon yang tepat. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Nah, pergi tidur lagi. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nak, pergi kembali ke tempat tidurmu. Eli tidak mengatakan ayo kejar sumber suara itu. Mungkin dia sudah pergi ke ruangan lain di tempat ini. Coba mungkin dia sudah jauh jalan ke sana kejar sumber suara itu. Enggak. Saya yakin dalam tuntunan Tuhan, dalam pengertian yang Tuhan berikan kepada Eli, Eli mengatakan dengan tepat, pergi kembali ke tempat di mana engkau mendengar sumber suara itu. Pergi kembali ke tempat di mana panggilan itu engkau terima. Pergi kembali ke sana dan katakan, kali ini beresponlah dengan benar, miliki sikap yang benar, berespon dengan benar, katakan Tuhan berbicaralah, hambamu mendengar. Samuel diarahkan untuk kembali ke tempat di mana ia menerima panggilan itu. Dan tepat seperti yang dikatakan Imam Eli. Ketika Samuel mau melakukannya dengan hati tulus, dengar-dengaran dengan penuh ketaatan. Ayat 10 berkata, datanglah Tuhan berdiri di sana di tempat yang sama ketika ia pertama kali memanggil Samuel. Saya teringat ketika Tuhan berada di Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Tuhan panggil. Karena ada sebuah tempat di mana Tuhan berkomunikasi. Dan kali itu karena dosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Ia mengenal langkah kaki Tuhan tetapi ia tidak mendekat. Ia tidak menuju ke tempat di mana ia berkomunikasi. Mendengar suara Tuhan memanggil, tidak ada. Dia bersembunyi. Ketika Tuhan hadir, Tuhan mencari dan Tuhan memanggil. Dan panggilan Tuhan ini berlaku bagi Anda dan saya. Tuhan begitu setia. Dia berada di tempat yang sama. Kalau hari ini engkau mulai ragu, engkau mulai bimbang, engkau mulai merasa kacau. Engkau mulai merasa, aduh kayaknya aku sudah kehilangan arah.
melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Datang kembali ke tempat di mana Anda bertemu dengan Tuhan. Mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Datang kembali mungkin di sudut kamarmu di mana engkau bisa berdoa, menangis, berseru kepada Tuhan, mengalami Tuhan hadir, Tuhan menjamamu. Datang ke waktu-waktu itu, datang ke tempat itu. Dan kali ini punya respon yang benar. Mungkin hari-hari ini engkau sudah punya respon yang salah. Kau lebih percaya dengan suara yang kau anggap benar. Kau mulai datang ke tujuan yang salah. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengarahkan kau kembali kepada sumber suara yang benar. Miliki sikap respon yang benar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Dengar kembali suara Tuhan. Dan lihat ketika engkau mau taat. Ketika engkau didapati punya kerinduan untuk kembali mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berpaling darimu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan sabar menantimu. Tuhan sabar mendidikmu. Ia memberikan waktu untuk kau dididik, dilatih. Apa tujuannya? Untuk benar-benar akhirnya punya sikap yang tepat. Datang kepadanya. Benar-benar rindu mengenal dia secara pribadi. Samuel butuh 3 kali bolak-balik. Dan terakhir dia diarahkan dengan tepat. Dan karena dia mau melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan kepadanya. Dia mendapati Tuhan tidak beranjak kemana-mana. Panggilan itu tepat. Kembali ia dengar. Samuel, Samuel ayat 10 berkata, Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Panggilan Tuhan melibatkan logika panca indera kita. Dan panggilan itu butuh direspon oleh sikap hati yang benar. Yang mau dididik, mau diarahkan. Rindu benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Kali ini Samuel berada di posisi yang tepat. Berada dengan sikap hati yang benar. Berbicaralah hamba-Mu ini mendengar. Dan kalau kita lihat, disinilah Samuel mulai dilatih. Mendengar secara pribadi suara Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Dia sangat sabar menanti kita, mendidik kita. Sampai benar-benar kita mengenal. Dan karena hanya dengan memahami dengan benar panggilan Tuhan, kita bisa mengerjakannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi jangan putus asa. Kalau Anda mungkin merasa ada jatuh bangun yang kau alami, bertobat kembali kepada sumber suara, kembali kepada sumber mula-mula panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan pulihkan, ada gairah yang baru, bahkan ada urapan yang baru akan mengalir, yang akan memampukan Anda dan saya kembali melihat tujuan yang tepat yang Tuhan telah tetapkan. Dan karenanya kita dimampukan untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan berbicara tentang menjawab kebutuhan. Tuhan akan berikan kita kembali melihat ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita penuhi. Sebagai seorang suami itu panggilan. Sebagai seorang istri ada panggilan Tuhan di sana. Sebagai anak ada panggilan di sana. Apapun hari-hari ini, kebutuhan yang sedang engkau jawab, bisa jadi itu panggilanmu. Dan kalau Anda sedang berpikir apa ya panggilan Tuhan dalam hidupku, datang ke Tuhan. Tuhan akan kasih tahu banyak kebutuhan yang bisa Anda penuhi. Yang memberkati bukan hanya hidupmu, banyak orang di sekitarmu dan memuliakan nama Tuhan. Datang ke tempat yang tepat. Datang ke sumber suara itu, miliki respon yang benar. Ini aku Tuhan, berbicaralah, hamba siap mendengar. Ketika kita didapati Tuhan punya respon yang benar. Tuhan mau berbicara. Tuhan mau kembali arahkan kita. Lihat ada kebutuhan besar yang harus dipenuhi. Dan Tuhan sedang mempersiapkan Anda dan saya untuk memenuhi kebutuhan
itu. Samuel sedang hadir dalam kondisi bangsa yang jarang mendengar suara Tuhan. Samuel sedang hadir dalam kondisi di mana butuh banget arahan Tuhan. Tapi Samuel harus dipersiapkan. Kalau kita lihat kisah hidupnya, dia lahir dalam kondisi keluarga yang punya konflik. Dia lahir dalam kondisi zaman yang sedang porak-poranda. Tapi disitulah kebutuhan besar untuk kembali mendengar suara Tuhan dipenuhi. Untuk kembali umat Tuhan diarahkan sesuai firman Tuhan. Tuhan sedang persiapkan Samuel sesuai kapasitas yang Tuhan lihat. Tuhan gak karbitan. Tuhan gak main sulap menyulap, enggak. Proses-prosesnya harus Samuel lalui. Dia bisa saja merasa gak ada hak dalam hidupnya. Semuanya kayaknya serba ditentukan. Tapi dia tidak berontak. Dia tidak menyalahkan kondisi. Dia ngalamin gagal paham akan panggilan awal dalam hidupnya. Dia 3 kali harus ngalami gagal. Tapi dia mau diarahkan, dia mau dididik dengar-dengaran. Akhirnya karena terbiasa dengar-dengar suara manusia, Samuel punya hati yang lembut. Dia mau dengar suara Tuhan. Dia biasa dididik. Dia sudah punya sikap hati yang mau dibentuk, rela diajar. Dan karena itu akhirnya 1 Samuel 4 ayat yang pertama berkata seperti ini. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Di mana suara Tuhan jarang didengar. Kali ini urapan Tuhan nyata atas Samuel. Sehingga perkataan Samuel tidaklah lain menyuarakan suara Tuhan. Tuhan memberikan pengertian kepada Samuel. Tuhan memberikan Samuel dididik mengenal suara Tuhan. Dan Tuhan pakai perkataan Samuel menjadi saluran Tuhan berbicara bagi umat Allah. Lihat, jangan dulu merasa kecil hati. Jangan dulu merasa engkau berasal dari sebuah kegagalan atau kekeliruan. Jangan. Kalau engkau mau libatkan Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam setiap kehidupan ada tujuan. Dalam setiap panggilan diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan. Berikan dirimu datang kepada pribadi yang tepat. Berikan dirimu dilatih untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sampai nanti benar, secara sadar engkau mengenal, engkau mengerti bedanya. Oh, ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Oh, ini yang Tuhan inginkan, ini yang bukan. Sampai tidak lagi tercampur suara-suara yang lain. Sampai nanti engkau tidak membuat dirimu ke arah yang salah. Karena engkau sudah ngerti suara itu tidak tercampur aduk. Engkau tahu kemana tujuan yang harus engkau tempuh. Haleluya. Kembali. Tuhan datang memanggilmu dan dia tidak beranjak sampai engkau mengerti, sampai engkau sadar, sampai engkau memiliki respon yang benar. Dan kali ini jangan lagi berlari, jangan lari-lari dari panggilan itu ke tempat yang salah. Kali ini jangan lagi pelarian ke hal-hal yang gak benar. Perkataan Eli tepat. Kembali ke sumber suara itu. Kembali kemana engkau mengalami kasih mula-mula. Kembali kemana engkau mengalami panggilan Tuhan pertama kali dalam hidupmu. Kembali. Lihat Tuhan setia menunggumu kembali. Oh haleluya. Berikan dirimu mendengar, berikan dirimu
Dan katakan, Tuhan, ini aku. Berbicara, hamba mendengar. Miliki respon yang benar. Tuhan sedang mau kembali arahkan setiap Anda dan saya ke tujuan yang semula, yang telah Ia tetapkan. Butuh kerelaan hati. Butuh mau berbesar hati berkata, ya, aku sudah keliru, aku sudah mengarah ke hal yang tidak tepat. Dan butuh kembali diarahkan. Kembali mendengar suaranya memanggilmu secara pribadi. Tuhan tidak berpaling. Tuhan tidak kemana-mana. Kau tidak perlu mencari Dia di mana-mana. Tapi kembali ke tempat pertama Ia memanggilmu. Ia ada di sana. Dan kali ini punya respon yang benar. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pulihkan masa depanmu. Dan karena itu dari dirimu banyak orang akan diberkati Tuhan. Akan mendengar suara Tuhan melalui kehidupanmu, melalui kisah hidupmu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Tuhan, hamba berdoa segala intimidasi si jahat yang mencoba mengatakan hidup kami tidak layak. Karena setiap proses yang kami alami, kami berkata kami ini sebuah kesalahan. Kami tidak punya arti hidup. Tuhan, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pikiran-pikiran negatif, setiap hal-hal yang merusak pemikiran hidup orang percaya, yang membuat kami merasa tidak berarti dan tidak berharga, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang memberikan dorongan untuk kami kembali kepada sumber suara yang benar. Untuk kami kembali kepada panggilan yang benar dalam kehidupan kami. Untuk kami kembali kepada arah yang tepat. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya ralada balada 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 balada. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam
simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Oh, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami melihat ada banyak kebutuhan di sekitar kami. Dan Tuhan sedang bekerja mempersiapkan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk menjadi jawaban yang Tuhan pakai atas setiap kebutuhan yang ada di sekitar kami. Kalau hari-hari ini Tuhan kami masih gagal paham, kami yakin dan percaya Tuhan setia. Berikan kami Tuhan hati yang lembut, yang mau rela diajar, dididik, dituntun Tuhan. Sehingga kami benar paham suara Tuhan. Benar paham akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau akan membuat kami mengerti bahwa panggilan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Panggilan-Mu tetap, bahkan Kau hadir menunggu kami, menanti kami, membawa kami memenuhi panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap kuasa kegelapan yang ingin membuat kami gagal paham, bahkan membuat kami tidak mengerjakan panggilan hidup kami Tuhan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa-Mu Tuhan, kuat tangan-Mu yang akan menuntun kami kembali. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kami semangat yang baru, urapan yang baru dalam kami mengerjakan panggilan kehidupan kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai businessman, kami sebagai pekerja, kami sebagai guru. Apapun Tuhan profesi yang ketika kami lakukan, kami sedang menjawab kebutuhan yang telah Tuhan tetapkan. Kami sedang melakukan panggilan kami. Ada urapan baru, ada gairah, semangat yang baru. Kami akan melihat Tuhan melalui kehidupan kami yang mengerjakan panggilan, akan banyak kebutuhan dijawab, akan ada pemulihan terjadi melalui kehidupan kami yang mengerjakan panggilan ilahi. Karena itu Bapak Ibu, mari urapan yang baru ini mengalir, terima di dalam kehidupanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kembali bangkitkan gairah yang baru, pemahaman yang baru Tuhan sedang berikan dalam hidupmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak ditakdirkan mengarah kepada tujuan yang salah.
Karena itu, responi panggilan Tuhan dengan benar. Tuhan sedang berkarya secara pribadi. Tuhan mau pakai apapun yang sedang kau kerjakan. Kan banyak kebutuhan terjawab. Akan lebih daripada itu. Bangsa, negara, kotamu akan dipulihkan karena engkau sedang menjawab panggilanmu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika umatmu menjalankan panggilan, perubahan besar sedang kau kerjakan. Ketika orang percaya sedang mengerjakan panggilan, pemulihan sedang terjadi bagi kota kami, bagi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami orang-orang percaya. Kami mau mengerjakan panggilan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami mengerjakan panggilan. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu renungan firman Tuhan ini menjadi sebuah gairah, memberikan gairah yang baru. Menjadi dasar kita lebih yakin bahwa kehidupan kita bukan sekedar dipilih Tuhan. Tetapi ada tujuan, ada panggilan, ada kebutuhan yang sedang Tuhan mau jawab melalui kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang mau dipersiapkan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mau menjawab panggilan. Menjadi jawaban bagi banyak kebutuhan. Tuhan yang memampukan. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menuntun. Secara sabar Dia akan mempersiapkan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan sampai di sini dan mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan yang telah memimpin memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mau berdoa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami melihat Tuhan pemulihan mulai Tuhan kerjakan. Di mana Tuhan banyak sekali rekan keluarga kami yang disembuhkan oleh Tuhan. Yang dikeluarkan dari masa-masa kritis. Dan kami melihat Tuhan kondisi Indonesia yang mulai kembali Tuhan mengizinkan aktivitas-aktivitas kembali diselenggarakan. Bahkan ibadah kembali boleh diadakan Tuhan. Dengan kondisi ini kami mau mengucap syukur. Tuhan yang telah memberikan kebaikan. Tuhan yang telah mengerjakan pemulihan. Karena itu Tuhan kami berdoa kiranya kebaikan Tuhan terus terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus menuntun Indonesia pulih dari masa pandemi, berangsur semakin baik dan semakin baik. Karena yang kami berdoa Tuhan yang memakai para pribadi yang tepat, membawa bangsa Indonesia keluar dari masa pandemi ini dengan baik. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati para petugas medis, para pejuang di garis depan Tuhan yang berkati. Tuhan juga berkati para pengusaha, bisnismen Tuhan. Setiap mereka yang berupaya mengembalikan lagi kondisi, memulihkan lagi kondisi ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati usaha mereka. Setiap pengusaha yang di dalam usahanya menjadi tumpuan hidup bagi banyak orang. Tuhan yang juga berkati usaha mereka. Sehingga Tuhan banyak kehidupan yang diberkati melalui usaha anak-anak Tuhan ini. Tuhan yang juga berkati Tuhan pendidikan bangsa dan negara kami. Anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya walau di tengah kondisi yang tidak ideal, Tuhan bisa siapkan Samuel. Masa depan Samuel ada dalam tangan Tuhan. Dan karena itu berlaku juga bagi masa depan anak-anak kami orang percaya. Walau ada masa yang gak ideal. Walau Tuhan pendidikan yang diselenggarakan menurut kami kurang baik. Dengan segala problem tantangannya. Tapi kami percaya masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Puji Tuhan.
Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan kami indah di dalam Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus menuntun menyertai langkah kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Tuhan memampukan kita memahami dan mengerjakan panggilan ilahi yang telah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Turunlah berkat atas hidup kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.